Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore saudara. Senang sekali kembali siang hari ini kami dapat menjumpai Anda dalam program Jambi Bicara. Program yang kami hadirkan untuk memberikan informasi, menambah wawasan, mengedukasi, bahkan juga menginspirasi seluruh masyarakat Jambi dimanapun Anda berada yang menyaksikan tayangan ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang erat kaitannya dengan kehidupan kita, yang mau tidak mau harus kita hadapi dan kita ikuti, yakni terkait akselerasi transformasi digital. Dan hari ini spesifik kita akan membahas bagaimana akselerasi transformasi digital ini untuk syiar Islam melalui berbagai wadah yang telah disiapkan di Provinsi Jambi dan khususnya di Kota Jambi. Langsung saja kita sapa narasumber yang pertama. Hari ini edisinya cukup spesial karena yang datang adalah yang punya rumah sendiri gitu ya. Orang pertama di TVRI Jambi gitu. Ini ada Kepala Stasiun LPP TVRI Jambi, Bapak Herli Marjoni SOS MM. Selamat siang Bapak. Selamat siang Cynthia. Sehat Pak? Alhamdulillah. Cynthia nggak mau tanya dari mana karena Bapak dari ruang sebelah. Itu nggak kena macet, nggak kena apa-apa, langsung hadir di sini. Siap. Gimana Pak rasanya? Biasanya Bapak menyambut narasumber dan di sini dan sekarang Bapak yang menjadi narasumbernya. Ya senang ya dia bisa ikut berdialog, berdiskusi, terlebih dengan Pak Kiai Imam Besar masjid kita di Al-Falah yang sering selama ini kita mau ketemu aja susah. Baik, tapi hari ini beliau berkenan hadir ya Pak ya. Masya Allah, terima kasih sekali lagi Pak Kefsta. Nanti akan kita bahas karena tema pada hari ini juga erat kaitannya dengan poksi Bapak sebagai Kepala LPP TVRI Jambi. Selanjutnya yang sudah di-spill juga oleh Pak Kefsta, ini Imam Besar Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi, Kiai Haji Dr. Umar Yusuf. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa loh Pak Kiai ini dengan usianya yang sudah tidak muda lagi tapi masih aktif di berbagai kegiatan terkhusus untuk kepentingan umat. Makasih ya Pak. Semoga Dari Bapak sehat pagi selalu. belum istirahat. Masya Allah, tabarakallah. Makanya sehat kali ya Pak, karena Bapak gerak terus. Rapat IFHI. Masya Allah. Iya, dia tuh sholat di jalan. Langsung ke sini. Beliau, langsung tukar baju, bawa baju 3 tadi. Masya Allah, sehat selalu Bapak. Karena kayak yang Sinta bilang, Bapak selalu aktif di kegiatan manapun karena Sinta sering ketemu beliau Pak. Di mana saja ada beliau, tapi selalu tujuannya untuk umat. Seperti dialog kita hari ini ya Pak Kefsta ya. Iya. Beliau cerita walaupun usia nggak muda lagi, bawa mobil masih sendiri. Masya Allah, nggak pakai driver ya Bapak ya? Serius Pak? Sendiri. Masya Allah, keren emang. Pokoknya Bapak sehat Mobil terus. kecil. Luar biasa. Mobil kecil, mobil besar tetap capek ya Pak Kefsa ya. Nah ini menarik kalau berbicara untuk kepentingan umat. Kita berbicara Pak Kefsa tentang akselerasi transformasi digital. Mungkin banyak sekali sektor yang diuntungkan Pak ya. Pendidikan, sosial, ekonomi dan sebagainya. Tapi hari ini kita akan bahas bagaimana sektor yang paling dekat dengan hidup dan mati kita, yakni tentang religi, syiar Islam, juga bisa terbantu dengan adanya akselerasi transformasi digital. Seperti apa Pak? Silakan Pak. Ya, transformasi digital ini sudah merupakan suatu program presiden. Salah satu asa citanya presiden bagaimana digitalisasi di pemerintahan ini suatu keniscayaan dan dilaksanakan. Nah bagi TVRI ini harus kita cepat. Makanya nanti kita akan ada transformasi digital di TVRI menuju meaningful connectivity. Nah salah satu meaningful connectivity itu adalah bagaimana konektivitas kita melakukan transformasi digital ini berdampak kepada masyarakat ya, dengan kita melakukan konektivitas. Misalnya hari ini kita bicara tentang syiar Islam. Bagaimana konektivitas kita dengan Masjid Agung Al-Falah itu berdampak terutama bagi umat Islam. Bagaimana syiar-syiar Islam itu muncul dari Masjid Agung Al-Falah. Dan itu dengan teknologi yang ada memungkinkan. Dengan teknologi digital yang ada. Dan itu bisa bersiaran melalui kanal free to air dan juga melalui ruang digital kita, multi platform, bisa di YouTube, bisa di Facebook, bisa di IG, atau nanti kita juga ambil bagian-bagian yang menarik di TikTok. Itu luar biasa. Nah ini nanti akan menjadikan Masjid Al-Falah itu menjadi pusat. Ya, akan menjadi pusat syiar Islam ya, syiar Islam. Bukan hanya untuk kalangan yang
usianya di atas 50 mungkin seperti itu. Tapi ya datang ke masjid gitu. Tapi juga untuk Gen X, Gen Z gitu kan. Bisa datang ke sana dengan konten-konten yang menarik, ya kan seperti itu. Atau dia nonton di kanal digital kita yang kolaborasi dengan Masjid Agung. Nah tentu saja Masjid Agung juga harus siap juga dengan menyiapkan narasumber dai-dai yang memang relevan dengan kondisi sekarang. Karena kita tahu kalau yang nonton TVRI itu usianya lumayan ya. Pak Kiai ya. Nah sekarang yang lumayan tadi yang usianya di atas 50 yang kita senior ya, Pak? Yang senior lah. Kita tambah lagi yang Gen Z, Gen X, Gen Y, semua termasuk juga Gen Alpha dan Gen Betanya bisa masuk ke sini. Anak-anak juga gimana menjadikan masjid ini menjadi sesuatu yang menyenangkan dan menonton siaran-siaran dakwah dari masjid itu satu hal yang menarik. Baik. Gitu. Ada maknanya, makanya disebut meaningful connectivity seperti itu ya Pak. Ya. Jadi ini menarik, akselerasi transformasi digital akhirnya digunakan untuk syiar Islam dan salah satu wadahnya adalah Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi. Gitu ya, Pak. Nanti akan kita bahas kembali, kita ke Pak Kiai. Pak, tadi sudah sampaikan Pak Kepsa bahwa ini ada instruksi dari Presiden ya Pak ya untuk adanya transformasi digital dan disambut pula di tangan yang tepat seperti itu Pak Kepsa hadir di Provinsi Jambi dan menginginkan hal ini menjadi niscaya untuk dilakukan gitu. Salah satunya mungkin menyiarkan tadi yang Pak Kepsa bilang syiar-syiar yang dari Al-Falah kita siarkan tidak hanya di TV tapi juga multi platform dan sebagainya. Seperti apa Bapak menyambut ini Pak? Saya kira seperti dapat hidayah ini. Masya Allah. Waktu beliau telepon saya, punya rencana seperti itu, wah, saya gemetar itu. Wah, ini luar biasa. Akhirnya kami pertemuan sarapan pagi, langsung survei ke Masjid Agung. Terlihat perlengkapan. Beliau lihat ini harus lengkapi. Banyak harus lengkapi. Terus pulang, saya Pak Sekda, foto-foto kami survei itu, wah ya, Pak Sekda bilang, izin menghadap Pak Gubernur. Dia bilang mau saya, Bang besok pagi jam 7 ajak Kapsla itu ke rumah Pak Gubernur. Sebelum dia Zoom. Jam 7 masih saya bawa sendiri. Ternyata kegiatan beliau kemarin itu pindah ke kantor. Kata ajudan, Romo apa itu, ke kantor. Ternyata mendadak kita tidak tahu. Beliau ada Zoom, ada tamu spesialis, kedatang tamu yang tidak kita tahu, kepala staf presiden. Nah, beliau buru-buru, tapi alhamdulillah begitu kami datang ke kantor, temu beliau langsung. Ya, melihat masuk, kami berdua, wah sambut mereka luar biasa. Dia cerita dengan saya. Biasa pakai saya itu kan abangnya. Bang cepat bang. Itu Pak Kepsa buat surat cepat. Ini luar biasa. Saya kira bukan hanya khutbah hari Jumat. Ya, hari-hari besar Islam. Event penting. Kok Masjid Agung itu banyak kegiatan. Pengajian-pengajian organisasi muslim yang perempuan. Ada Abi Asar, ada habis Maghrib. Ada yang habis zuhur ya, itu bisa disiar. Dan selama ini kan tidak didengar oleh orang daerah. Nah ke depan itu malah orang tua beliau di Linggau mau lihat TV Jambi kan, mana pengajiannya. Oleh karena itu ya itu saya katakan rasanya dapat hidayah. Ya sepertinya TVRI pusat itu kayaknya dapat wahyu, kayak dapat hidayah menunjuk beliau ke sini. Hari ini beliau ketemu saya, luar biasa kita sambutkan. Ya, nah, jadi Pak Gubernur itu kemarin perintah, cepat buat surat ke saya. Sudah surat. Insya Allah. Langsung ditaruh di sini. Ditagih Pak Gubernur itu. Baik, semoga Allah permudah semua ya Pak, biar segera terrealisasi. Setelah ini kan dia ada Pak Gubernur dengan saya. Langsung, tidak boleh dikirim surat itu. Ya. Karena mereka sangat semangat sekali. Ya. Karena Pak Gubernur, ya mohon maaf ya, masjid ini waktu diserah dengan saya udah periode ketiga itu. Banyak sekali yang harus kita benahin, segala saya didesak. Karena duit wakaf nggak cukup ya.
Begitu beliau dilantik jadi gubernur, saya katakan, Pak Gubernur, sekian bulan depan habis saya 2 periode. Dia hanya katakan, abang lanjut. Saya bilang, ya apa ada yang lain, saya istirahat. Nggak bisa. Lanjut. Dia katakan, apa prioritasnya? Ganti atap. Langsung atap masih ganti baru. 2,3 miliar itu. Karena atap sudah sangat parah itu. Dari mulai didirikan itu, belum diganti. Di atas itu. Wah. Oh, bukan. Atap ini terakhir itu waktu Pak Zulkifli ya. Udah ada renovasi. Iya, renovasi atapnya. Kalau dulu kan tidak pakai atap itu. Itu sudah bukan harus, wajib. Dia katakan ke saya, apa prioritas bang? Atap. Segera dianggar. Kalau tidak salah dianggar atap itu pertama 2,3 miliar itu. Wah, saya nyenyak tidur. Yang jadi beban saya selama ini adalah atap. Dicat juga, plafon juga. Kalau atap nggak diganti. Wah, begitu atap diganti, ya kan? Apa itu kubah sudah saya benahi dengan uang wakaf. Apa itu bunara juga dengan uang masjid. Pagar-pagar udah permak semua. Terakhir kita mau event apa itu Sileknas Al-Quran. Dia kan beliau itu spontan ya. Habis buka kami makan sup. Habis tahu makan sup di Hawajaya. Saya bilang harus dicet plafon ini. Panggil VU. Udah langsung rehab. Semua rehab, renovasi. Pikir lagi, ini nasional, karpet harus ganti. Waduh, memang legat beliau memikirkan. Kalau nunggu anggaran murni, itu 2025 kan baru di ini kan. Tapi mereka bisa apa-apa beda perubahan, apa-apa. Sehingga sebelum sebelum Sileknas itu, karpet udah diganti dari truk itu. Baik. Itu 1 meter 1.250.000. Jadi ketebalan 22 mili. Berapa itu nilai? 3,59 M. Selesai menjelang STQ. Wah ini luar biasa. Masya Allah. Orang-orang datang. Kalau orang bilang kalau sujud tuh hidungnya tenggelam. Saya bilang satu hari waktu kita Sileknas datang tamu kita. Dari Kalimantan, dari mana-mana. Subuh bersama. Subuh bersama. Ketua DMI Kalimantan tuh Brigjen. Wah, apa yang beliau sampaikan Pak? Dia beliau sampaikan, dia kaget. Ini satu-satu masjid tidak punya dinding tapi aman. Itu ya ternyata. Tapi aman. Tadi mulai sholat kata dia, Pak Gubernur. Sholat tadi rasanya kalau bahasa tasbih itu 3 kali, pingin 7 kali. Kenapa? Karena hidung itu enggak merasa apa-apa, nyaman dengan karpet yang tebal itu. Karpet baru iya, ya Pak. Ketebalan 22 mili itu. Baik. Nah ini yang luar biasa. Di samping itu lagi memang kadang-kadang mereka boleh mendadak. Macam puasa tadi. Saya pernah dikagetkan. Dia itu orang seperti Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab sering dadakan. Jadwal saya tidak di rumah tempat orang tua. Dia telepon. Di mana bang? Saya bilang saya di masjid. Bang bilang enggak di masjid. Kita buka di masjid. Berangkat ke masjid. Tidak ada persiapan. Saya bilang, nah gubernur buka di sini. Kita pakai apa ini? Enggak ada anak buah enggak ada dibawa. Saya nggak pesan nasi bungkus di di Cahaya Minang. Kami berbuka dengan beliau itu dengan nasi bungkus saja. Nasi bungkus. Wah, itu beliau ini gaya beliau ini gaya Umar bin Khattab. Ya. Cek. Nah ini artinya apa yang disampaikan oleh Pak Kapsa ini saya merasakan luar biasa. Bawa kepada dia, mereka menyambutnya hangat luar biasa. Begitu Pak Sekda juga bilang, cepat bang, segera itu. Gitu. Saya kira luar biasa. Banyak sekali yang menyambut baik. Karena ini niatnya baik ya Pak Kiai. Ya. Jadi betul. Insya Allah dipermudah. Amin, insya Allah. Dan dipertemukan dengan orang-orang yang juga mendukung gitu. Ini menariknya Pak Kepsa, ini kan memang untuk umat. Dikatakan proyek bukan proyek, tapi ini untuk kepentingan umat. Proyek Allah gitu. Dari Allah. Dan memang harus ada orang-orang yang berhati luas memang untuk jariahnya. Seperti itu katakanlah ya Pak ya. Berhati luas.
Berarti ikhlas untuk bisa mengerjakan ini, gitu. Ini dan untuk umat ya. Dan untuk umat. Tentu akan ada tantangan-tantangan ya Pak ya yang dihadapi. Bukan kendala, bukan masalah, tapi mungkin tantangan. Entah itu kita tidak tahu. Ini kan teknologi Pak. Apakah teknologi ini membutuhkan pembiayaan yang besar kah? Kalau biasanya kan kita siaran langsung Pak, kru yang datang katakanlah MTQ itu kru sampai 25-30 Pak, dan biayanya nggak kecil gitu. Nah untuk yang akan dilakukan ini seperti apa Pak kira-kira tantangannya? Ya saya kira teknologi digital itu memudahkan dan efisiensi ya. Itu pasti itu. Ya, seperti itu. Nah balik cerita sedikit tadi. TVRI Jambi itu bukan hanya ditonton oleh masyarakat yang ada di Jambi saja. Kita sudah bersiaran secara satelit. Artinya dimanapun di Indonesia orang bisa nonton siaran satelit. Ketika saya pulang kemarin bulan puasa Lebaran bulan puasa, saya pulang ke tempat ibu saya. Bisa bilang, mama bilang, Joni, saya tuh sering nonton TVRI Jambi. Kemudian dia sering. Dia sering kalau ada kegiatan saya, itu saya foto kirim. Gitu. Itu siar agamanya kurang. Ibu ya, orang tua. Ditegur. Langsung Ibunya menegur. Selamat itu, Pak. Siaran agama kurang. Ibunda itu. Padahal saya udah banyak. Kurang. Apa yang kurang? Siar Agama. Dari masjid untuk misalnya sholat Jumat atau subuh gitu ya. Itu sering subuh, habis subuh kan dia nonton. Gitu kan, subuh. Hanya saya nonton di TV swasta ini. Kaget juga saya kan. Loh, mama yang udah 84 tahun, 84 tahun. Itu nonton TVRI di Linggau sana ya, di Linggau sana. Terpukul juga di ini juga gitu kan. Termotivasi juga. Gimana caranya saya bisa siaran subuh tanpa saya mengirim kru ke sana, Pak Kiai, ke Masjid Agung. Dengan efisiensi kita saat ini ya? Iya, apalagi dengan efisiensi sekarang kan. Ya. Saya mikir gimana caranya. Tapi Tuhan telah memberikan jalan. Ya. Ketika saya sekarang mengikuti, ditugaskan oleh direktur, dirut, untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Hanya saya merancang apa, saya renung apa yang saya bisa lakukan ini, aktualisasinya. Saya pikir kenapa enggak apa yang mama bilang ke saya, siar Islam, kaitkan dengan teknologi digital saat ini. Dan Tuhan tuh memberikan jalan kalau kita niatnya tulus ikhlas. Saya ketemu Pak Asisten 3, siapa Pak Asisten, Pak Jangki. Nih orang yang tepat Pak Kiai. Saya udah ampun. Ketemu Ketua Basnas, siapa orang yang tepat saya ajak bicara. Ini Pak Kiai. Dari sekian banyak itu cuma Pak Kiai aja yang diarahkan ke situ. Akhirnya saya WA beliau, waktu itu belum ya. Belum, ini karena kesibukan masing-masing belum. Nah kemarin saya WA beliau, besok kita ketemu. Ya kan? Besok kita ketemu, saya datang, kita kenalan, karena kita belum kenal. Itu pertama kali bertemu langsung. Namanya sudah lama. Iya. Saya jelasin. Pak Kiai gini, rencana saya seperti ini. Pak Kiai nyambut positif. Dan syukurnya Pak Kiai kita ini usia boleh senior, tetapi semangatnya milenial. Semangat milenial. Beliau punya Facebook. Punya Facebook gitu kan. Gitu. Hanya yaudah kita setuju, sepakat saya ninjau ke lokasinya. Dan ternyata banyak hal yang bisa kita perbaiki ya Pak. Terutama dari sound system kita di masjid. Jadi kita tinjau ya. Sound system. Gimana orang dari depan sampai ke belakang masjid itu, sampai ke teras-terasnya itu mendengarkan sound itu, speaker itu dengan volume dan tone yang sama. Jangan hanya yang depan keras, yang di belakang nggak kedengaran, gitu kan? Itu. Nah, yang perlu kita benahi juga yang seperti itu. Termasuk juga ruang subkontrolnya. Kalau tadi Pak Kiai itu udah kalau nyaman sholat alhamdulillah. Rusuk bener. Kalau dengan karpet yang tebal, dengan angin ya, walaupun nggak ada AC tapi dingin. Di ruangan Masjid Al-Falah. Nah, tinggal siarnya lagi. Nah, saya pikir dengan teknologi sekarang nggak terlalu mahal. Memang investasi awal yang mahal. Karena ini kan peralatan digital ini infrastrukturnya yang awalnya saja. Tapi setelah itu jalan nggak ada.
ya kan? Malah lebih efisien, Efisien untuk ke depannya. kerjaan depannya. Mau tiap hari kita sholat subuh berikut ceramahnya mau sampai jam berapa kan bisa. Ya. Karena TVRI diberikan keleluasaan untuk bersiaran 24 jam. Di ruang-ruang itulah kita bisa masuk. Ini dengan biaya yang tidak terlalu mahal lah. Saya kira kita butuh apa? Paling enggak 5 kamera PTZ sejenis CCTV Pak Kiai. Tapi mungkin lebih jernih gitu ya. Tapi kamera PTZ ini kualitasnya lebih bagus. Artinya ketika dikirim ke sini tidak pecah. Kira-kira model itu. Dan nanti bisa dikendalikan melalui, kalau sholat Jumat bisa melalui sini. Kan gitu. Nah nanti sound systemnya juga harus kita benahi. Speaker di dalam masjid harus kita benahi juga. Infrastrukturnya. Gimana speakernya banyak, kecil, murah, tapi berkualitas. Tetapi dia rata untuk orang-orang yang di dalam jemaah yang ada di dalam masjid, sehingga menambah kenyamanan, kekhusyuan dari jemaah yang sholat masjid di masjid Al-Falah itu tadi. Dan siarannya juga bagus nanti diterimanya bagus gitu diterima ya, juga. Nanti sound systemnya harus kita benahi. Kemudian ruangan kontrolnya juga kita harus benahi juga nanti. Mudah-mudahan Allah insya Allah akan menunjukkan jalannya. Niat tulus kita jadinya ya, bukan saya aja, tapi bersama Pak Imam Besar Masjid Al-Falah dan juga umat Islam tentunya, doa umat Islam yang ada di Provinsi Jambi ini, dan juga didukung Pak Gubernur, Pak Sekda, ya kan? Insya Allah ini bisa berjalan. Nanti anggarannya dari mana? Nanti kita insya Allah pikirkan lagi. Ini. Biasanya Allah akan beri jalan keluar itu. Baik. Insyaallah. Tapi sampai saat ini sudah ada kelihatan tidak Pak akan di mana kira-kira? Tapi nanti dijawabnya Pak, kita jeda dulu ya. Pak Kemsa dan juga Pak Kiai. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Saudara, Anda masih menyaksikan Jambi Bicara dengan tema kita pada hari ini adalah akselerasi transformasi digital untuk syiar Islam. Masih bersama Kepala TVRI Stasiun Jambi dan juga Imam Besar Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi. Akan kita bahas. Sudah ada penelpon Pak, boleh kita sapa dulu penelpon ya Pak. Halo, selamat siang. Selamat siang juga Mbak Cynthia Permana. Baiklah, ini dari suaranya sudah tahu. Dari yang luar biasa. Baik, ini dari suaranya udah tahu, ini Pak Yudi dari Telanai, benar ya Pak ya? Ya. Pak silakan yang memberikan komentar, saran, pertanyaan. Baik, terima kasih Mbak Cynthia atas waktu yang singkat. Kita sepakat sebenarnya interaktifnya 1,5 jam. Ini ada petingginya di TVRI Jambi. Baik, saya sapa dulu Bapak Kiai Dr. Umar Yusuf, Imam Besar Masjid Agung Al-Falah Jambi. Dan kedua, orang nomor 1 di TVRI Jambi, yaitu Bapak Harli Marjoni. Saya sangat senang ketemu dengan Bapak nanti. Esos MM, Kepala Stasiun TVRI Jambi, TVRI Punyukito. Harus kita akui bahwa Al-Falah Masjid ini ikon religi Jambi. Digelar oleh Gubernur Gus Dur, Presiden Gus Dur. Itu adalah Masjid Sibutyang. Berada di pusat kota, masjid terbesar di kota Jambi. Ini merupakan kebanggaan. Sebelum saya coba menanggapi persoalan masjid dengan digital berkembangnya, itu ada hukum salat berjemaah di masjid. Khusus tentu bagi laki-laki hukum fardu wajib atas setiap individu. Salat Jumat sebagian juga mengatakan pendapat wajib kolektif hukumnya. Fardu kifayah. Ada pendapat juga sunnah muakkadah, dianjurkan. Jadi mazhab Imam Syafi'i fardu kifayah wajib. Hanafi sunnah muakkad ya berjemaah diwajibkan, sangat dianjurkan, tidak. Jadi artinya tidak sampai pada derajat wajib. Jadi mazhab Maliki ini sama dengan Hanafi. Jadi sebagian sama dengan ulama mazhab Maliki. Itu dasarnya. Nah, surat Al-Jin ayat 18, kalau dibaca, itu artinya, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka jangan
menyembah selain Allah. Itu kan udah jelas. Terang benderang dasarnya. Nah, justru itu kan masjid itu banyak yang hebat-hebat. Tapi kan syiar untuk meramaikan masjid ini yang menjadi persoalan kita bersama. TPRI sudah is okay. Sudah betul is okay membuka ruang gitu. Nah, studi kasus saya yang ada sehari-hari, saya lihat, saya dengar, saya rasakan masjid di Jambi ini kadang dia memperkerjakan marbot yang kuliah. Salat zuhur itu krisis imam masjid. Saya kadang jadi imam. Ini kan tidak boleh, harusnya dia kuliah, pasti kuliah dulu dia. Maka ditunjuklah masjid itu orang-orang yang ada di sekitar masjid itu. Ya tokoh Islam, jadi imam tetap menggantikan marbot yang kuliah. Nah, saya sependapat bahwa tadi disinggung masalah program TVRI Jambi. Siaran live untuk Masjid Agung, equivalent dengan Masjid Istiqlal yang setiap Jumat. Nah, ini wajib pemerintah dukung, DPR RI, Dapil 8, HBA, DPRD Kota. Ya, pemerintah kota wajib, sekali tidak kata wajib. Ini Islam harus didukung. Nah, saya sedikit menyinggung perbedaan teknologi. Di Jepang itu krisis pemudanya mendapatkan krisis murwah tempat ibadah Shinto, agama Shinto. Mereka mencontohkan di Indonesia. Coba bayangkan. Indonesia itu ciri khas. Di Jepang itu sudah kayak hotel tempat mereka beribadah. Makanya murwah itu ingin dikembalikan oleh generasi Jepang. Nah, kita kan sudah menjadi contoh. Jadi khas kubah kita. Itu Mbak Cynthia dan Bapak narasumber yang saya hormati. Justru itu artinya kita berpuas diri bahwa masjid kita ini tidak berubah. Memegang ciri khas Indonesia ini. Maka sudah ada terowongan silaturahmi antara Istiqlal dengan katedral. Luar biasa sekali. Nah, jadi pertanyaannya terakhir Mbak Cynthia, mohon maaf. Saya tidak pernah mendengar adanya program besar lompatan, inovatif, kreativitas TPRI Jambi, TPRI Mojokerto untuk menyiarkan live di Masjid Agung. Saya rasa demikian Mbak Cynthia, terima kasih. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya menanti undangan dari Bapak Harli Marjoni. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi dari Telana yang telah memberikan komentar, saran dan juga pertanyaan serta masukan. Mungkin langsung untuk yang pertama Pak Kiai terlebih dahulu ya Pak Kep, saya izin terkait bagaimana Masjid 1000 Tiang ini terbesar di Kota Jambi, lalu untuk sholat wajib ataupun sunnah tadi untuk sholat Jumat maupun sholat di masjid bagi laki-laki, lalu sholat zuhur krisis imam katanya. Silakan Pak. Wah, ini seharusnya Pak Yudi narasumber di sini nih. Seminggu yang lalu Pak. Sudah 1 minggu yang lalu ya Pak Yudi ya. Pak Yudi ini orang ilmuwan ini. Sehari ini kita bukan hanya jawab pertanyaan, tapi yang Bapak tambahin ilmu yang beliau. Jadi memang yang sampai Pak Yudi itu memang merupakan ada sebagian masjid yang imam masih krisis. Di masjid-masjid yang terpencil, yang di daerah di mana. Kalau Masjid Agung itu sudah tersedia, rawatib itu setiap hari ganti imamnya. Itu honor dari Pemda. Kalau Jumat itu kan sudah terkoordinir, khatib Jumat, malah Jumat itu kan transportasi mereka itu mulai khatib, imam, muazzin, bilal, pembawa acara itu tersendiri. Nah ini kalau bulan puasa itu kita punya imam tarawih itu 10. Kita 23 rakaat ya. Satu malam itu 1 juz. Habis 30 terbaik itu. Maka kadang-kadang Pak Gubernur tuh Masya Allah. Ketemu imam yang Masya Allah. Karena yang 10 itu pilihan suara-suaranya ya. Merinding ya. Maka Pak Gubernur itu kadang-kadang dadakan itu. Dia kalau Pak Gubernur itu kalau dia merasa enak itu, dia gitu-gitu sampai sholat itu. Dan beliau kadang-kadang saya pikir, ibadah sunnah beliau itu melebihi saya. Dia kalau sholat duha itu berapa rakaat itu. Ya. Kalau etikaf itu malam ganjil, kami di Masjid Agung ya beliau. Jam berapa? Jam 2:30. Di awal kami sholat tasbih dengan beliau. Sholat tasbih.
sudah tuh tahajud. Baru sahur. Sahur kami subuh lagi. Subuh baru pulang. Nah, ini Pak Yudi menanggapi luar biasa ini. Saya mau ketemu Pak Yudi, nak ngaji Pak Yudi. Pak Yudi kapan-kapan kita ketemu, luar biasa ya. Tapi sepakat lah dengan apa yang disampaikan Wah Pak Yudi. iya, Ya, betul Pak Yudi luar biasa. Baik. Ini Tapi mungkin, kasih ya. tahu Pak Yudi, saya mau ketemu tuh. Baik, tuh Pak Yudi. Nanti saya undang sekalian, nanti kita undang. makan Jadi, di mana gitu ya. Iya, nanti narasumber bertiga kapan-kapan Pak Yudi. Boleh, siap. Langsung diinstruksikan saja pakai sama. Terima kasih Pak Kiai. Ini mungkin bisa ditanggapi Pak Kepsa, silakan Pak. Ya, yang pertama terima kasih Pak Yudi atas support dan dukungannya kepada TVRI Stasiun Jambi. Itulah kita kenapa pilihannya Masjid Agung Al-Falah. Kita udah berapa kali sholat di sana, khatibnya menyejukkan, kan seperti itu. Dan sudah tersertifikasi. Ya, imamnya juga, ya kalau nggak 30 juz hafal Al-Quran, nggak bisa Pak Kiai. Bisa kalau terawih nggak bisa. Ya kan? Nggak bisa. Yang kalau terawih itu pasti imam habis 30 dan itu terbaik kan. Bukan semua 30 bisa kita pakai. Karena Pak Gubernur ACC itu. Ya. Nah ini udah tersertifikasi. Dan saya juga banyak juga kegiatan di Masjid Agung Al-Falah. Cuma karena tidak tersosialisasi, tidak dipublikasi, sehingga kegiatan-kegiatan itu habis begitu saja. Hanya lingkungan yang datang ke Masjid Al-Falah saja yang tahu tentang kegiatan-kegiatan syiar Islam yang ada di Masjid Al-Falah. Lalu kalau begitu kenapa nggak TVRI ambil peran? TVRI ambil peran di sini. Artinya apa yang menjadi kegiatan Masjid Al-Falah kita konekkan ya dengan sistem digital yang ada. Dengan sistem digital yang ada ini kita tidak perlu mengirim tim 15 sampai 20 orang sana, nggak perlu. Kita cukup memasang alat kamera, ya, kalau namanya boleh saya sebutkan itu PTZ, sejenis CCTV tapi kualitasnya lebih bagus seperti itu. Lalu dihubungkan ke dalam server yang nanti kita tempatkan di one server, encoder di sana, kemudian baru dikirim melalui jaringan internet atau point to point. Ada dua teknologi, point to point ke TVRI Stasiun Jambi. Kenapa kita menggunakan teknologi digital? Karena ini kan orang sholat. Kalau kameramen kita ada di situ, kan kameramen mau sholat juga. Dan pasti mengganggu orang sholat. Ya. Tapi kalau operasionalnya bisa dikendalikan, misalnya pegawai kita yang perempuan dari studio, dari subkontrol Pak, kita kendalikan nanti. Ini kamera, ada 5 kamera misalnya yang kita tempatkan di sana. Nanti tinggal di switch kamera mana ketika imam. Atau juga nanti bisa dengan sistem otomatis, ya kan? Yang mana kamera yang dominan bicara, dia akan banyak muncul. Kan kalau dia subuh kan mungkin tidak ada orang operasional di TVRI. Kita bisa setting dengan otomatis, gitu kan? Jadi pukul 4.30 live dari Masjid Agung misalnya seperti itu. Al-Falah. Cukup satu orang saja yang mengendalikan seperti itu Pak. Pakai HP, Langsung di setting. pakai Kita udah setting di sini. Di playout kita udah kita setting. 4.30 kita udah bergabung ke Masjid Agung, sudah bergabung ke kita. Nanti sebelum azan dia udah masuk. Azan, kemudian sholat subuh. Setelah sholat subuh nanti kita setting, kita nanti adakan edukasi juga. Apa kegiatannya? Mungkin berzikir segala macam itu. Setelah itu ada pengajian, ceramah, kuliah subuh lah dari Masjid Agung. Sampai jam berapa? Pak Kiai mau jam sampai berapa? Jam 5:30 atau jam 6? Tinggal kita ketika oke, kata Pak Kiai saya sampai jam 6. Jam 6, ingat Pak Kiai jam 6 jangan lebih dari jam 6 karena jam 6 kami akan bergabung ke TVRI Nasional, akan mengikuti TVRI Klik. Jadi kalau kelebihan itu lagi ceramah enak-enak diputus. Ya kan? Nah, makanya jam 6 tepat dari sana. Karena kami tidak bisa mengoperasikan, tidak bisa ketika on air itu
Pak Kiai jangan lama-lama, nggak bisa. Karena semua teknologi yang bermain ya Pak. Kan? Seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, inilah artinya dengan ini rutin tiap hari. Kalau TVRI kirim krunya subuh di sana, pasti orang-orang juga tidak kusuk mungkin ya Pak Kiai. Iya, yang kemudian biaya. Biaya. Ya, oke lah, tidak dibiayai karena dalam kota. Tapi minimal sarapan pagi. Yes. Kalau nggak TVRI, pakai yang nanggung loh. Nah, itu jangka panjang itu lebih murah. Iya. Dengan teknologi yang akan kita bangun ini cukup murah. Dan siar Islam juga dapat. Artinya dapat. Dan TVRI juga mencapai sasarannya apa? Meaningful connectivity. Artinya konektivitas yang berdampak. Dampaknya apa? Siar Islam. Ya, meningkatkan keimanan, ya kan? Kemudian bagaimana akhlak kita bangun, masyarakat kita, dan bagaimana anak-anak muda juga tertarik dengan syiar Islam, dengan platform-platform yang memang disukai anak muda yang sekarang. Tidak hanya nonton di free-to-air TVRI aja, tapi di medsos, di YouTube gitu. Jadi yang luar-luar daerah pun nggak perlu harus datang jauh-jauh ke Masjid Agung, bisa menonton dari platform-platform itu ya Pak Kepsa. Balik lagi tadi, jadi sumber dananya sudah kelihatan Pak. Tidak perlu disebutkan tidak awal, tapi sudah kelihatan. Ya, kita lagi usaha. Nah, yang jelas tunggu perintah Pak Gubernur ya. Pak Gubernur pada prinsipnya sudah setuju, Pak Yudi, Pak Gubernur sudah setuju. Tinggal arahnya lagi kemana. Ya, kami sampaikan secara lisan kami sudah menghadap Pak Gubernur. Pak Gubernur akan mendukung Pak Kiai, kita sudah ketemu kemarin. Silakan diajukan seperti apa proposalnya. Karena kemarin kan baru sounding awal. Tapi nanti secara detail kami kirimkan proposalnya seperti apa untuk mewujudkan konektivitas dengan Masjid Agung, TVRI dengan Masjid Agung. Tapi tidak tertutup kemungkinan dengan komunitas yang lain. Ya kan? Ini awalannya, mungkin bisa untuk masjid-masjid lain. Masjid lain juga bisa. Baik. Kan seperti awalannya, misalnya di mana, di masjid kita yang baru, atau juga di Tanjung Jabung Barat, Pak Kiai, Pak Bupati, Pak Bupati gitu kan. Ini juga ketika ada acara keagamaan di masjid mana, ini bisa juga kita lakukan dengan teknologi yang kita punya, tanpa kita mengirim kru ke sana. Pak, terkait rencana-rencana yang mungkin sudah dibahas bersama Pak Kepsa, Pak Gubernur dan juga jajaran lainnya gitu. Yang diharapkan Bapak sebagai ketua ataupun imam masjid Agung Al-Falah Kota Jambi ini di kapan saja Pak ingin kita live kan gitu. Apakah tadi Pak Kepsa kan bisa mengatakan subuh, kalau perlu zuhur dan sebagainya. Kalau dari Bapak sendiri inginnya seperti apa Pak? Iya sama. Sama. 5 waktu ya Pak? Iya, kita harap itu memang apa yang diharapkan. Tapi kegiatan bukan hanya sholat itu. Pengajian-pengajian Wisal Alim kan banyak sekali ya. Paling tidaknya ya itu tadi Jumat, pengajian rutin, event-event besar. Kita selalu melakukan seperti hari-hari besar itu kan kita Muharram, Maulid Nabi, Isra Mi'raj. Ada lagi tabligh akbar khusus yang kadang-kadang diundang oleh Pak Gubernur kan. Nah itu kalau tabligh akbar khusus itu kalau memang tidak live itu sayang ya Pak. Sayang betul. Karena penceramah yang nasional itu, penceramah luar yang kita undang tuh, ya kadang-kadang ada cara-cara baru yang mereka menarik yang buat menyentuh itu. Ya, kadang-kadang kita tuh perhati dengan suatu pengajian ini. Walhal agama tuh mengajarkan ya luas sekali ya. Kalau kadang-kadang itu kan sibuk dia mazhab. 4 mazhab surga semua yang belum tentu kita kan. Nah ini pengajian-pengajian itu kan luar biasa ya. Jadi memang kalau bisa memang event besar. Terus untuk waktu dekat mungkin Jumat ya Pak ya yang akan kita live kan dan mungkin juga subuh nanti akan mungkin ada pembahasan lain dan kita tunggu kabar baiknya. Terkait tadi juga yang disampaikan bahwa kita menyortir benar kualitas-kualitas
pengisi-pengisinya. Untuk saat ini Pak, kita sudah siapkah? Katakanlah ketika subuh kan setiap hari ya. Kalau Jumat mungkin 1 minggu sekali gitu Pak ya. Mungkin memang sudah ditetapkan juga siapa-siapanya. Tapi subuh setiap hari siapkah Pak SDM yang ada di Masjid Agung untuk banyak. live ini Kita Pak? kan banyak punya ilmuwan ulama kita. Di UIN itu kan gudang, tinggal kita ambil subuh ini. Dijadwalkan. Kita jadwalkan. Kalau khatibnya itu kan sudah terjual per tahun itu. Imam per tahun itu. Jadi saya sebagai pengurus itu karena manajemennya jalan, gak harus saya ke masjid kan. Kalau saya setiap hari ke Masjid Agung, masih kan butuh kita juga. Umpamanya saya punya masjid. Kadang-kadang saya ngisi Jumat di Polda, di Pertamina, kan tidak harus ke Masjid Agung tiap Jumat. Jadwalnya sudah ada itu. Tapi Jumat besok Pak Kiai. Saya, ya kalau bisa dia langsung live besok, wah luar biasa itu. Belum bisa. Semoga sudah ada ya sumber-sumber yang tadi kita harapkan Pak. Kalau besok kita buat khusus, ada materi khusus, harusnya besok live langsung. Beliau hadir itu. Nah, iya. Nih Cynthia rasa Pak Yudi Jumat besok akan ke Masjid Agung Al-Falah nih, biar ketemu. Sudah itu kita ajak makan siang malah Pak Yudi. Baiklah, tuh Pak Yudi undangan terbuka untuk Bapak. Pak Yudi kita undang makan Baik, siang. nanti akan kita lanjutkan ya Pak Kiai, Pak Kefsa, kita harus jeda dulu. Pemirsa tetap bersama kami akan kembali usai jeda pada berikut ini. Saudara, Anda masih menyaksikan Jambi Bicara dengan tema kita pada hari ini adalah akselerasi transformasi digital untuk syiar Islam. Masih bersama Kepala TVRI Stasiun Jambi dan juga Imam Besar Masjid Agung Al-Falah Provinsi Jambi. Wah, ini sudah masuk ke segmen-segmen akhir Pak untuk perjumpaan kita, tapi masihlah kita lanjutkan sedikit untuk Pak Kefsa. Pak, kalau kita berbicara tentang teknologi yang kita siapkan untuk akhirnya bisa kita merealisasikan mimpi dari orang-orang besar yang berhati besar ini juga, siap tidak Pak? Kita kan juga butuh operator, SDM yang mumpuni untuk menguasai teknologi baru ini, seperti apa Pak? Ya, teknologi itu sudah ada, SDM-nya kita sudah punya, yang untuk jalur-jalurnya sudah ada, kita sudah punya. Tinggal kita membuat proposal seperti apa sistem siarannya. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama menggunakan jalur IP internet, IP publik. Yang kedua melalui jalur radio link, point to point. Artinya ketika 5 kamera itu atau lebih dari 5 kamera itu terkonek dan masuk dalam satu sistem di Masjid Agung, kirimnya ke sini pakai apa? Kalau kita menggunakan jalur internet, EPO itu biaya rutinnya per bulannya akan besar. Kecuali kalau PT Telkom kerjasama ya, mendukung ini dengan dana CSR-nya, artinya bisa gratis gitu kan. Gitu. Kalau biayanya lebih murah, mau lebih murah itu melalui akses point to point. Artinya, dan teman-teman udah pernah juga melakukan siaran langsung dulu Pak Kiai dari Masjid Agung Al-Falah itu bisa dari point to point seperti kuali, kalau bahasa gitu, dari kuali ini ke kuali ini, kirim dari Masjid Al-Falah kirim ke sini, line offset. Itu seperti itu. Kalau bahasa awamnya seperti itu ya. Bahasanya. Jadi kirim datanya melalui radio ke sini. Dan itu juga akan memperkecil delay. Ya kan, memperkecil delay tenggat waktu nyampe ke publiknya. Gitu delay itu. Nah, akan memperkecil delay. Biayanya juga lebih murah. Kan memang investasi awalnya ya nggak terlalu mahal lah. Perkiraan kami nggak sampai, kalau dia pemerintah yang ada ini nggak sampai 1 PL lah. Di bawah 200 lah. Sambil kita benahi sound, speaker itu supaya rata dan bisa didengar oleh jemaah yang di belakang itu tanpa menggema tapi jelas gitu, jelas kan seperti itu. Sama kita benahi itu juga gitu, point to point dengan beberapa kamera. Karena kalau kita menggunakan internet kita butuh minimal 100 Mbps. Pengalaman kami kalau di sini di TVRI dengan 150 Mbps kita bayar sekitar 11 juta sebulan ya, 11 juta 1 bulan biaya internetnya. Tapi mungkin ini kan agama, banyak orang, insya Allah misalnya PT Telkom bisa dana CSR. Ini semoga menonton ya dari kan? misal dari ini kan Telkom. atau pihak-pihak lain yang kami
terbuka lah ya Pak tiket ya. ke akhirat kami, Iya. ya kan? Ini kan tiket ke akhirat, syiar ini kan, tiket ke akhirat. Ya mudah-mudahan jadi amal ibadah kita semua, Pak Kiai, saya dan tim yang ada di TVRI. Bagaimana kita membangun ini bukan hanya untuk dunia, tetapi juga untuk akhirat kita. Jangan seperti amanat ibu saya, mama saya. Kau kerja jangan hanya untuk dunia, kejarlah akhiratmu. Nanti dunia akan dapat. Nah kira-kira gitu ini. Yang orang-orang tua kita dulu mengajarkan kita, memberikan kita wejangan ya untuk kehidupan kita kan seperti itu. Nah ini diimplementasikan melalui kegiatan ini. Kerjakan amal akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Nah, kerjakan amal duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. I'mal li akhiratika ka'annaka tamutu wadah. Kerjakan amal akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Maka bersemangat itu. I'mal dunia ka'annaka kanada tamutu wadah. Ya, seperti itu. Jadi luar biasa kan Pak Kiai, banyak hal yang saya setelah bertemu dengan Pak Kiai, walaupun kita ngobrol, itu pengennya ada terus di dekat Pak Kiai, sejuk rasanya. Selalu memberikan nasihat, jangan ke kita. Saya harus bikin apa di TVRI, kan gitu. Tapi ini bagian dari transformasi digital yang ada di TVRI menuju terwujudnya meaningful connectivity. Artinya transformasi yang kita bangun ini juga berdampak positif ke masyarakat. Tapi itu bukan hanya untuk rumah ibadah saja, termasuk juga dengan konten kreator digital, di ekonomi kreatif. Kita juga bisa kerjasama dengan pihak kampus, bagaimana melakukan pendidikan di digitalisasi, misalnya pendidikan AI. Bagaimana teman-teman ini bangun dengan sistem teknologi yang ada. Sekarang kan masih manual. Contoh Pak Kiai, orang mau PKL, dunia kampus mau PKL ini bersurat ke kita. Ya kan, manual, pakai kertas. Sekarang di sini tidak pakai kertas lagi. Ya kan? Di sini udah semua pakai digital. Nah, artinya kita butuh aplikasi yang memungkinkan dunia kampus juga dapat mengisi aplikasi itu untuk permohonan untuk PKL, kemudian POM-nya seperti apa. Dan itu terkonek gitu, terkonek semuanya. Contoh seperti itu yang akan kita bangun. Bagaimana juga kita membangun analisis media sosial kita, ya kan? Sehingga kita tahu medsos kita ini rendah engagement interaksinya secara real time. Ya. Nanti kita lihat apakah dari Masjid Agung medsosnya meningkat ininya, apa yang nonton itu kelihatan Pak Kiai. Nanti yang sistem yang kita bangun tadi kan nanti transformasi digital tadi, ketika ada di YouTube live berapa yang nonton, ya kan? Baik. Pak Kiai ini kayaknya kurang menarik, apa nih? Mungkin temanya kita ganti sebagai bahan evaluasi. Evaluasi. Kita melakukan program itu by data. Baik. Ya kan? Semua dengan sistem digital melaksanakan pekerjaan itu dengan data. Baik. Termasuk program-program yang lain. Ternyata yang selama ini kami sudah tahu datanya dari beberapa survei, kita ini masih kurang di milenial, Pak. Baik. Yang program-program yang milenial itu kan, kami sudah tahu bagaimana kami membuat program-program milenial ke depan dengan penggiat konten kreator, dengan sekolah, dengan kampus, dengan panitia O2SN misalnya nanti ke depan kan seperti itu. Nanti urusannya kalau di sini Bu Susi, kalau sebetulnya di program, kalau urusan berita ada Bu Wani, nanti Bu Wani ini gimana dunia kampus edukasinya dapat, atau bisa juga debat calon senat, senat mahasiswa ya. Misalnya seperti itu kan bisa, ini kan menarik seperti itu. Baik, ini sepertinya kita sudah habis Pak waktunya. Mungkin pernyataan penutup langsung Pak Kepsa, setelah itu pernyataan penutup Pak Kiai. Pak Kepsa singkat saja, apa yang diharapkan? Ya mudah-mudahan apa yang kita harapkan dapat terrealisasi dan mendapat dukungan semua pihak. Amin. Karena tujuan kami bagaimana
TPR ini bermanfaat bagi umat, bagi terutama syiar Islam yang sekarang menjadi tema kita, dan bermanfaat juga bagi masyarakat di Provinsi Jambi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan juga pengetahuan, edukasi, juga sebagai media komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan sebaliknya antara masyarakat dengan pemerintah. Amin amin ya rabbal Harapannya seperti alamin. itu. Semoga dapat terwujud Pak ya. Terima kasih sekali lagi Pak Kepsta. Selanjutnya Pak Kiai silakan closing statementnya Pak. Singkat saja. Yang jelasnya saya tidak pernah terbayang ya, Kepsta itu punya pikiran begitu ya. Dan saya katakan saya seperti mendapatkan hidayah ya. Sebenarnya itu impian selama ini. Hari ini mimpi itu terwujud. Apalagi didukung oleh Pak Gubernur. Begitu sampai Pak Gubernur, wah Pak Gubernur menyambut. Dia bilang, ya cepat itu buat proposal. Langsung dengan saya lapor Pak Sekda. Cepat Bang itu ketemu Pak Gubernur. Jadi disambut ya. Ya mudah-mudahan kita harapkan semoga Allah memberikan kemudahan. Ya, tidak ada yang mustahil ya kalau Allah menghendaki ini. Dan ini saya kira doa kita bersama. Ini amaliyah kita ini, termasuk Bu Cynthia ini peluang masuk surga ini. Karena ini kita mengajak orang banyak ya, mengajak orang banyak masuk surga. Ini tiket kita. Baik. Saya kira terima kasih saya dengan Pak Kepsta luar biasa, Pak Gubernur dukung luar biasa, super semangatnya. Ya itu. Saya kira itu kita doakan semoga ini semua lancar Pak ya. Lancar. Terima kasih sekali lagi Pak Kiai atas waktunya di tengah kesibukannya berkenan untuk hadir. Pak Kepsta terima kasih telah menginisiasi acara pada hari ini. Semoga makin banyak yang terketuk pintu hatinya untuk membantu agar bisa terrealisasi dengan segera. Dan pemirsa, demikianlah program Jambi Bicara pada hari ini. Seperti yang disampaikan oleh para narasumber, tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin apa yang dilakukan oleh Pak Kepsta, Pak Kiai, dan juga didukung penuh oleh Pak Gubernur terlihat susah, tapi percayalah akan ada bantuan-bantuan dari Allah karena ini untuk kepentingan umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.